Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan berdiskusi tentang statistik deskriptif. Jadi statistik deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek penelitian melalui data penelitian kita. Misalkan kalau ditanya berapa ya total yang bergender laki-laki yang mengisi kuesioner kita, ada berapa orang yang menjawab di pertanyaan pertama, yang setuju berapa orang, yang tidak setuju berapa orang, yang netral berapa orang. Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang kemudian bisa dijawab dengan statistik deskriptif. Caranya, teman-teman, untuk di statistik deskriptif, kita ke menu analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian kita pilih yang frekuensi, yang atas sendiri. Kita klik, kemudian di variables kita masukkan seluruh variabel kecuali yang total-total dan rata. Jangan dimasukkan. Jadi mulai gender, kalau di contoh saya, ini saya sambil tekan shift, kemudian saya arah bawah ya. Jadi kayak ngeblok seperti itu. Sampai Y16 kalau punya saya. Jadi ditaruh di sebelah kanan. Kemudian setelah semuanya masuk ke sini, yang total sama rata-rata dan selainnya itu jangan dimasukkan ke sebelah kanan. Jadi hanya ini gender, usia itu dimasukkan tetap, kemudian variabel-variabel, item indikator-indikatornya, pernyataan kuesionernya dimasukkan. Kemudian teman-teman jangan lupa klik statistik di sini. Kalau muncul seperti ini yang harus dicentang. Kalian ingat-ingat ada mean, ada ini adalah rata-rata dari data kita, kemudian standar deviasi, kemudian minimum dan maksimum. Sebenarnya semuanya boleh dicentang ya teman-teman. Cuman biasanya untuk data penelitian kita itu minimal 4 yang saya centang. Inilah yang harus dimunculkan nanti di output penelitiannya. Jadi ini teman-teman, saya klik continue, kemudian di chart, ini diagramnya nanti biasanya terserah sih sebenarnya, tidak ada ketentuan, cuma yang paling sering digunakan adalah bar chart. Yang ini, diagram batang. Ini diagram lingkaran, kemudian ini histogram yang kayak itu ya, apa namanya, saham itu naik turunnya. Kemudian biasanya dipilih yang bar chart aja, klik continue. Kalau sudah, klik OK. Oh ya, nanti setiap kali melakukan analisis data di SPSS, misalkan uji apa gitu ya, kan muncul di sini ya, di outputnya sini, di output SPSS-nya. Itu bisa kalian simpan teman-teman outputnya. Misalkan ini nanti saya simpan uji statistik di deskriptif gitu ya, output statistik deskriptif. Seperti itu. Jadi bisa disimpan seperti itu. Pastikan nanti tempatnya saudara ketahui. Jadi nanti diklik save. Jadi nanti setiap output satu pengujian ditaruh sini. Ada outputnya. Nah, boleh disimpan. Kemudian kalau sudah bisa di close. Biar nanti kalau melakukan pengujian lagi tidak tertumpuk di output sini. Nanti di bawahnya gitu. Nanti bingung. Jadi satu pengujian di close, di save, kemudian di close. Seperti itu. Ini hasil output statistik deskriptifnya teman-teman. Di tabel frekuensi
kita bacanya seperti ini. Jadi N-nya ini jumlah sampelnya, yang valid, yang benar-benar sampel ada 46 data. Kemudian yang missing ada 0. Missing ini kalau dia muncul misalkan 1 gitu ya. Ini berarti bahwa di data penelitian kita ini biasanya di baris yang terakhir ini aktif gitu. Saudara perhatikan. 46 dan 47 ini ada beda gitu ya. Kalau 46 lebih tebal, 47 ini kayak samar-samar abu-abu gitu. Ini artinya 47, baris ke-47 nggak aktif. Kalau aktif itu seperti ini. Nah, ini aktif ini. Aktif tapi nggak ada datanya. Inilah yang disebut dengan missing. Kalau nanti nemu yang seperti ini, klik kanan saja, kemudian di clear. Biar tidak aktif lagi. Kita kembali lagi ke output, teman-teman. Ini bacanya, jadi validnya data kita 46. Kemudian ini mean rata-ratanya. Gender rata-ratanya 1,9, jadi 2. Kalau satu laki-laki berarti dia 2 perempuan. Berarti rata-rata yang isi penelitian kita adalah perempuan. Ini standar deviasinya, kemudian ini minimum. Angka yang paling kecil diisi oleh responden kita 1, kemudian maksimumnya 2. Dan seterusnya. Untuk X11 3,83 berarti yang ngisi rata-rata sudah 4 ya. Kan skala Likert 1 sampai 5, ini rata-ratanya sudah 3,83 berarti 4 kan. Rata-ratanya sudah 4 yang ngisi. Ini juga sama, ini 4 dan seterusnya. Kalau X14 rata-ratanya 3,43 berarti karena dibulatkan ke bawah ini berarti kurang dari 5. Berarti rata-rata untuk X14 yang ngisi adalah 3. Ini yang di frekuensi seperti itu bacanya teman-teman. Kemudian yang ada di frekuensi table ada gender. Laki-laki, ternyata yang ngisi kuesioner kita yang bergender laki-laki ada 4 orang. Frekuensi ini totalnya ya, jumlah orangnya 4 orang. Berapa persen? 8,7. Perempuan ada 42 orang. Persentasenya 91,3%. Jadi totalnya 46 sampel saya dan persentasenya 100%. Dan seterusnya seperti itu cara bacanya. Ini untuk kan skala Likert saya ada 5, sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Pak, ini di X11 kok sangat tidak setujunya tidak ada di sini. Jadi SPSS itu hanya memunculkan pilihan-pilihan yang dipilih oleh responden kita. Kalau STS nggak muncul berarti tidak ada yang memilih STS. Ini ya, yang tidak setuju 1 dan seterusnya teman-teman. Seperti gender tadi bacanya. Itulah cara membaca output SPSS. Kemudian bagaimana cara menulis hasil statistik deskriptif ini ke dalam bab 4 di penelitian kita, di skripsi kita. Caranya dengan memasukkan output ini ke skripsi kita, yakni membuat tabel secara manual seperti ini. Untuk statistik deskriptif di menggunakan kuesioner, teman-teman, ini dibagi menjadi 2 ya. Ada data responden atau demografi responden, ada jawaban responden. Kalau demografi di contoh saya ini berarti gender dan usia. Kalau jawaban responden ini mulai X11 sampai nanti di variabel yang terakhir. Kita pertama dulu ke demografi responden. Terlebih dahulu kita bagi 2 seperti ini. Ini teman-teman di sebelah kanan ini contoh tabel data demografi respondennya. Misalkan jenis kelamin laki-laki, jumlah itu frekuensinya ini. Dia diambil dari frekuensi.
laki-laki 4 di sini teman-teman, maka saya tulis 4. Kemudian persentasenya ini 8,7%. Nah, begitu seterusnya nanti perempuan 42 ini 91,3%. Kemudian totalnya 46, ininya 100%. Nah, kemudian untuk usia atau umur di sini, ini saya salah ya, usia. Di 15 sampai 20 di penelitian saya, oh mohon maaf, ini saya rubah dulu teman-teman, biar sesuai dengan jawabannya. 16 sampai 25, 26 sampai 35, 36 sampai 45, kemudian ini di atas 45. Oke, untuk yang 16 sampai 25 tahun di responden saya yang jawab 39 orang. Kemudian persentasenya 84,8%. Kemudian yang 26 ini 7. Oh, 7. Persentasenya 15,2%. Nah, untuk yang 36 dilihat output SPSS saya kan tidak ada tuh. Berarti saya tulis 0. Kemudian di sini 0%. Dan seterusnya. Ini juga nggak ada, berarti 0%. Oke, totalnya tetap 46. Dan persentasenya 100%. Oke, seperti itu teman-teman. Itu cara menampilkan di skripsi kita. Baru setelah tabel, biasanya di skripsi itu dijelaskan secara kualitatif di berbentuk paragraf. Contohnya seperti ini. Ini. Berdasarkan tabel data demografi responden, diketahui bahwa responden penelitian ini paling banyak berjenis kelamin apa. Ini hanya contoh ya, nanti disesuaikan dengan penelitiannya teman-teman. Ini cara menjelaskannya. Selanjutnya, untuk output selanjutnya yakni tentang jawaban responden. Kalau tadi demografi, kalau ini jawaban. Kalau jawaban, teman-teman, kita pakai tabel seperti ini. Misalkan di X1 saya tadi pelayanan misalkan contohnya. Jadi bikin tabel seperti ini. Seperti di sebelah kanan ini. Jawaban respondennya. F. Ini frekuensinya. Didapat dari mana? Dari frekuensi yang ada di output sini. Ini saya contohkan X11 ya. Saya coba ya. Untuk X11 STS-nya 0 karena tidak ada di output sini, berarti saya tulis 0. Kemudian TS-nya 1. Persentasenya 2,2%. Kemudian netralnya ada 17 yang isi 37%. Kemudian ini setujunya juga 37. Mohon maaf, 17 dan 37%. Kemudian sangat setujunya ada 11 yang isi, persentasenya 23,9. Dari sini teman-teman jangan bingung ya, dari frekuensi sini dan persennya di sini. Jadi dua kolom ini yang digunakan. Kemudian untuk X12 ini 0% ya. Kemudian rata-rata
rata-rata ini saya ambil dari rata-rata mean yang ada di tabel frekuensi output paling atas. Mean sini ya, dicari ini X11 3,83 di sini ya. Maka saya tulis di sini 3,83. Kemudian X12 saya lanjutkan X12 ini 0 jadi 0%, nggak ada yang STS. Kemudian TS-nya 2 4,3%, kemudian 11 19 14. Biar cepet ya teman-teman, 3,9%, 41,3%, kemudian 30,4%. Kemudian X13 dan seterusnya seperti itu. Sampai jadi seperti ini, semua terisi. Nah, untuk di terakhir rata-rata indikator pelayanan atau variabel pelayanan rata-ratanya, caranya teman-teman, ini di total semua 3,83 ditambah 3,98 ditambah 4,00 ditambah 3,43, nanti diisikan di sini hasilnya. Dibagi 4 ya. Nah, ada 4 ini kalau jadi diisi di sini hasilnya. Itu untuk X1 teman-teman. Untuk X2 misalkan kepuasan pelanggan. Ini tergantung ya, kalau kalian sudah terlanjur X11, X12 dan seterusnya, ada juga yang mungkin menggunakan singkatan dari variabel. Kalau singkatan seperti ini. Nanti dimasukkan juga seperti X1 tadi. Itulah contoh merubah output SPSS ke dalam skripsi kita. Kemudian jangan lupa setelah satu variabel, biasanya per variabel ya. Setelah satu variabel ini terisi, kemudian dijelaskan secara kualitatif dalam bentuk paragraf untuk menjelaskan tabelnya. Contohnya seperti ini penjelasannya. Ini ya, berdasarkan tabel frekuensi jawaban responden di atas, diketahui bahwa untuk indikator yang pertama SKP1 dan seterusnya, silakan di rata-rata menjawab 3,39. Dijelaskan gitu loh teman-teman. Jadi cara baca tabel ini gimana? Dijelaskan dalam bentuk paragraf seperti ini. Mungkin itu caranya untuk statistik deskriptif. Jadi kalau untuk kuesioner, penelitian kuesioner, ada 2 ya statistik deskriptifnya. Ada demografi responden, tentang gender, tentang profil responden itu, dan jawaban responden. Kalau profil atau demografi responden itu contohnya seperti ini tadi. Kalau jawaban responden contohnya seperti ini tadi. Jangan lupa dijelaskan dalam bentuk paragraf di bawah tabelnya. Itu teman-teman. Kemudian untuk yang pakai data sekunder berupa laporan keuangan, maka statistik deskriptifnya cukup tentang, kan nggak ada jawaban responden, berarti yang di statistik deskriptif kan yang ini. Tentang gender, langsung di frekuensi ini saja. Ya, nanti. Mungkin itu teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat dan paham bagaimana cara menganalisis di statistik deskriptif. Terima kasih.